Selamat malam, Pak Indra dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lea Karina Budiani. Saya ingin mempresentasikan mengenai proses transaksi dan pelaporan keuangan secara umum. Yang pertama ada pencatatan akuntansi, dapat diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, dan pencatatan transaksi keuangan suatu entitas. Proses ini tidak hanya sekedar rutinitas administratif, tetapi juga memerlukan keakuratan dan ketelitian. Jadi, ketika perusahaan memiliki sistem pencatatan akuntansi yang baik, manajemen dapat dengan cepat mengidentifikasi tren keuangan, mengukur kinerja bisnis, dan juga mengantisipasi potensi risiko keuangan. Selanjutnya ada manfaat pencatatan akuntansi. Yang pertama ada informasi keuangan yang akurat, pemantauan kinerja keuangan, pengukuran laba dan rugi, ada pengambilan keputusan yang terinformasi, pengelolaan utang piutang, perencanaan anggaran yang efektif, serta transparansi bagi pemangku kepentingan dan sebagainya. Metode pencatatan akuntansi ada dua. Yang pertama ada berbasis kas, yaitu metode yang mencatat transaksi ketika uang sebenarnya diterima atau dibayar. Dalam metode ini, pendapatan dicatat ketika uang diterima dari pelanggan dan biaya dicatat saat uang dibayar kepada pemasok. Metode ini sederhana dan cocok untuk bisnis kecil, tetapi mungkin tidak memberikan gambaran yang akurat tentang kinerja keuangan jangka panjang. Yang kedua, metode pencatatan berbasis akrual. Mencatat transaksi ketika mereka terjadi, bukan saat keuangan berpindah tangan. Pendapatan dicatat ketika diterima dengan baik dan biaya dicatat saat kewajiban muncul, bahkan jika pembayaran sebenarnya belum dilakukan. Metode ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kinerja bisnis dalam waktu panjang, dan umumnya digunakan oleh perusahaan yang lebih besar atau yang memiliki inventaris. Lalu ada sistem akuntansi berbasis komputer, yaitu sebuah sistem akuntansi dengan komputer sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi yang digunakan dalam mengolah transaksi akuntansi dan sekaligus untuk menghasilkan laporan keuangan dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada perubahan akibat penerapan komputer. Yang pertama cara bertransaksi, yang dulunya menggunakan mesin sekarang transaksi online. Lalu cara pengolahan datanya, kemudian cara berkomunikasi yang dulunya menggunakan surat menyurat sekarang menggunakan email atau Google Meet dan sebagainya. Lalu cara menyajikan informasi sekarang menggunakan Excel atau aplikasi akuntansi. Lalu ada standar keahlian, penggunaan hardware dan software, lalu ada yang terakhir, sistem pengendalian. Kemudian ada komponen-komponen sistem akuntansi berbasis komputer. Yang pertama ada hardware, kedua jaringan komputer, lalu yang ketiga ada software, data, manusia, dan telekomunikasi, serta prosedurnya. Dan ini adalah proses akuntansi manual. Yang pertama ada di transaksi, kemudian menjadi dokumen, lalu ke jurnal, atau subledger, kemudian di general ledger, kemudian menjadi laporan keuangan. Dan ini adalah gambaran akuntansi berbasis komputer, yaitu yang pertama ada program untuk menerima input, kemudian menjadi database, kemudian program untuk menghasilkan output, dan program untuk manipulasi atau memproses data. Jadi setiap macam output yang dihasilkan oleh suatu set program tersendiri yang secara independen mengambil data langsung dari database. Lalu selanjutnya ada skema coding data, merupakan kerangka yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberikan tanda atau kode kepada akun-akun yang dirancang sebelumnya. Manfaat coding data ini yaitu yang pertama memberikan arti bagi data untuk proses berikutnya, yang kedua menyediakan identifikasi secara ringkas, memudahkan identifikasi akun-akun pada buku besar, mengurangi pekerjaan yang berkaitan dengan teknik menulis, serta yang terakhir memudahkan dalam proses pencatatan, pengambilan data, pengelompokan, dan penyimpanan akuntansi. Kemudian ada macam-macam skema coding data. Yang pertama ada kode berurutan. Sesuai dengan namanya, kode berurutan mewakili item-item dalam tatanan yang berurutan, menurun atau numerik. Lalu ada kode grup, merupakan salah satu jenis kode akun di mana pemberian kode akun dilakukan dengan cara dikelompokkan masing-masing akun, yaitu akun aktiva atau harta, liabilitas atau kewajiban, equity atau modal, income atau pendapatan, dan expense atau beban. Kemudian ada kode blok, merupakan salah satu jenis kode akun di mana pemberian kode akun dilakukan dengan cara mengelompokkan menjadi beberapa golongan akun dan setiap golongan akun telah tersedia suatu blok angka secara urut dalam pemberian kodenya. Lalu yang keempat ada kode alfabetik, salah satu jenis kode akun yang dikombinasikan antara huruf dan angka, disesuaikan dengan perkiraan yang digunakan. Dalam kode komunikasi
Huruf dan angka ini, huruf diletakkan di depan sebagai tanda perkiraan, sedangkan angka diletakkan di belakang huruf yang menunjukkan kode akun. Lalu yang terakhir ada kode mnemonik, salah satu kode akun di mana berkaitan dengan penggunaan kelompok, golongan, dan jenis akun. Selanjutnya ada sistem buku besar dan pelaporan keuangan. Salah satu fungsi utama dari sistem buku besar dan pelaporan adalah untuk mengumpulkan data dan mengatur data dari masing-masing subsistem siklus akuntansi yang menyediakan entry ringkasan yang berkaitan dengan kegiatan rutin dalam siklus tersebut, kemudian bendahara yang memberikan masukan sehubungan dengan kegiatan non-rutin seperti transaksi dengan kreditor dan investor, lalu departemen anggaran yang memberikan nomor anggaran, controller yang menyediakan jurnal penyesuaian, lalu ada informasi harus diorganisir untuk memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal. Lalu yang terakhir, sistem ini harus dirancang untuk menghasilkan periodik teratur dan untuk mendukung penyertanyaan real time. Kemudian ada sistem pelaporan keuangan. Penerima utama dari informasi laporan keuangan adalah pengguna eksternal seperti pemegang saham, kreditor, dan pejabat pemerintah. Dengan mengetahui hakikat kebutuhan ini, informasi pelaporan keuangan harus disiapkan dan disajikan oleh semua perusahaan dengan cara yang diterima secara umum dan dipahami oleh pengguna eksternal, yaitu yang pertama pengguna yang canggih dengan kebutuhan informasi yang homogen, lalu aktivitas FRS, kemudian proses akuntansi keuangan, lalu yang keempat mengendalikan GL atau General Ledger atau FRS, lalu yang terakhir isu pengendalian GL atau FRS. Kemudian ada aktivitas buku besar dan pelaporan. Yang pertama adalah pembaharuan buku besar. Aktivitas pertama dalam sistem buku besar adalah pembaruan buku besar, yaitu aktivitas memperbarui terdiri dari pemasukan ayat jurnal yang berasal dari dua sistem, yaitu yang pertama subsistem akuntansi dan bendahara. Kemudian yang kedua memasukkan ayat jurnal penyesuaian atau AJP yang berasal dari kantor controller. Setelah neraca saldo dibuat, AJP terbagi dalam 5 kategori dasar, yaitu akrual, pembayaran dibuka, perkiraan, penilaian ulang, dan perbaikan. Yang selanjutnya adalah membuat laporan keuangan. Jadi laporan pertama yang disusun adalah laporan laba rugi, di mana data dari saldo akun pendapatan dan biaya di neraca saldo disesuaikan. Kedua neraca yang di dalamnya membutuhkan ayat jurnal penutupan yang akan dinolkan semua akun pendapatan dan pengeluaran, serta memindahkan laba bersih atau kerugian di laba ditahan. Kemudian yang ketiga, laporan arus kas yang menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca untuk memberikan rincian mengenai aktivitas investasi dan keuangan organisasi. Aktivitas terakhir dalam sistem buku besar dan pelaporan menghasilkan berbagai laporan manajerial. Ada dua kategori utama dari laporan manajerial, yaitu laporan pengendali besar dan yang kedua anggaran. Tujuan pengendalian pada sistem pelaporan dan buku besar pada dasarnya sama dengan tujuan pengawasan pada sistem lainnya, yaitu menjamin bahwa yang pertama, semua aktivitas pemuktahiran data ke buku besar telah diotorisasi secara tepat. Lalu, semua transaksi yang dicatat dalam buku besar adalah valid atau benar-benar terjadi. Semua transaksi buku besar yang valid dan diotorisasi telah dicatat. Kemudian, semua transaksi buku besar telah dicatat secara akuntansi. Lalu, data buku besar dilindungi dari kemungkinan hilang atau dicuri. Dan yang terakhir, aktivitas sistem buku besar dilaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian ini adalah contoh ancaman, akibat, dan prosedur pengawasan. Yang pertama, ancaman kesalahan dalam mengupdate buku besar, jurnal yang tidak akurat atau lengkap, posting yang tidak akurat atau lengkap, yang berakibat catatan dan laporan tidak lengkap sehingga menghasilkan informasi yang keliru sehingga keputusan yang dibuat menjadi tidak tepat. Lalu prosedur pengawasannya, pengawasan dalam edit input dan pemrosesan, rekonsiliasi, dan laporan kontrol. Lalu ada ancaman akses ke buku besar secara tidak sah yang berakibat kehilangan data penting atau rahasia, buku besar tidak akurat, dan pencurian tidak terdeteksi. Lalu prosedur penguasanya adalah pengawasan akses dan jejak audit yang memadai. Kemudian ancaman kerugian atau kerusakan data buku besar yang berakibat kehilangan data atau kehilangan aktiva atau kas. Kemudian prosedur pengawasannya adalah prosedur backup atau rencana pemulihan kerusakan. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih.